cowok. Job cowok ini sangat diminati dimanapun berada. Job cowok sangat diminati oleh siapa saja. Jadi siapa sih yang tidak tertarik dengan job cowok? Tapi masalahnya satu hal. Yakin ada job cowok. Kalian itu memberikan peluang pada sindikat-sindikat. Pada sindikat-sindikat saat kalian komen di media sosial saya. Langsung sindikat akan inbox kalian memberikan informasi-informasi yang tidak jelas. Berapa banyak sih yang di media sosial informasi-informasi tidak jelas, tapi kalian sendiri yang memaksakan diri? Berapa banyak orang berangkat ke Australia, tapi ternyata palsu? Berapa banyak orang berangkat ke Ukraine? Untuk Ukraine. Ukraine kan yang perang ya, untuk apa? Mbok pokok kono daerah-daerah United Kingdom ngono lho. Pastinya bukan Ukraine ya. Berapa banyak orang yang menjadi ilegal? Di Turki yang tidak mengikuti prosedural berapa banyak? Jadi buat teman-teman, saya selalu mengingatkan khususnya buat cowok. Ke Jepang itu banyak sekali job. Tapi harus diseleksi BLK-nya. Walaupun dipromosikan di media sosial, emang jaminan mereka nggak menipu. Jangan lupa loh, banyak sekali orang-orang mempromosikan di media sosial, bahkan menggait dengan orang top markotop. Tapi saat kalian masuk, itu belum tentu kalian bisa diproses. Karena kalau untuk umur 40 kerja di Jepang, itu sangat sulit sekali. Apakah tidak mungkin? Mungkin. Tapi berapa banyak? Saya selalu mengingatkan buat cowok-cowok ini yang umurnya 35 ke atas. Bukan saya menyuruh kalian berhenti berharap. Tapi jangan terlalu berharap. Kalian kerja di luar negeri dengan umur 35 ke atas, 45 ke atas, itu potensi untuk kerjanya itu sangat sulit sekali. Apalagi kalian ke Kamboja, ke Myanmar. Kalau kalian sudah umur 35 tahun, ya udah tinggal di Indonesia aja untuk sementara. Jadi kalau kalian sudah umur 40 lebih, mau masuk Jerman itu sulit. Karena setahu saya, keponakan saya ada di sekarang ini pendidikan ke Jerman, itu umurnya kalau lebih dari 29 tahun udah nggak diterima, Mbak. Jadi sudah nggak diterima. Kalau kalian memaksakan diri, akhirnya kalian tertipu. Jadi silakan. Jadi kalau kalian percaya dengan job-job yang berseliweran, kevalitannya itu loh. Sementara giliran job-job palsu di media sosial Hong Kong ini boleh masuk. Ini yang saya herankan. Di grup-grup BMI itu bisa promosi job cowok di Hong Kong, cuci piringnya sopo sing ate mau banteng. Ya karena dampaknya orang-orang akan berpikir, karena banyak sekali cowok-cowok yang ada di sini sebagai ilegal, mereka itu pamer job di media sosial, memberikan pengaruh yang begitu besar bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Memberikan dampak yang sangat besar sekali. Yang diterima cuma 2, itu pun kaburan, media sosialnya dibanjirin nih. Ya kalian bercanda boleh, tapi dampaknya ke teman kalian, ke saudara kalian. Jangan lupa loh, kemarin itu ada satu kakek, satu nenek, cucunya menipu cucunya menipu cucunya. Yes, pokoknya intinya adalah ponakane dhewe dihapusi mbok dene dhewe, dihapusi mbak Yune dhewe, tetangga ngarep omah itu juga. Jadi sekali lagi, kalau kalian masih percaya dengan job cowok, ya enggak apa-apa. Informasi yang benar-benar, wah, jual aib, jual air mata, jangan ngomong sama Yuni. Ya iyalah, sindikat yang mana berani ngomong sama saya. Kan saya sudah undang nih, siapapun yang menyebarkan job cowok, suruh mereka podcast sama saya. 1 jam saya bayar 10.000 Hong Kong dollar, setara 20 juta rupiah. Jika ada yang berani promosi job cowok, saya bantu promosi. Nggak usah susah-susah. Saya tantang bagi kalian yang sering menyebarkan informasi bahwa ada job cowok memakai visa turis dengan cara kerja cuci piring di restoran, temuin saya.
PT-nya, calonnya temuin saya, podcast sama saya 1 jam 10.000 Hong Kong dolar, setara 20 juta rupiah. Berbicara dengan saya langsung. Jadi kalau kalian tidak percaya, silahkan. Silahkan. Itu urusan kalian. Jadi saya sudah katakan ini sudah keluar sudah dari lama. Bagi kalian yang promosi job cowok, jangan hanya di media sosial. Saya bantu promosi gratis plus. Saya bayarin kamu podcast sama saya, ngobrol sama saya 10.000 Hong Kong dolar 1 jam. Setara 20 juta. Datang ke tempat saya, kita ngobrol. Jika memang benar ada visa turis, bisa kerja di salon, bisa kerja di restoran, di pabrik, Renio. Tidak akan pernah ada podcast semahal ini selama 1 jam. Datengin saya. Jadi datengin saya. Jobnya cuma 1. Yang ditipu ratusan. Dan itu kalian masih percaya. Woi, sindikatnya langsung nyerang aku. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan ya mas ya, jangan. Ya, bisa dipahami nyampe di sini teman-teman. Job cowok 1 berbanding 10.000. Jadi ada 1 cowok, ceweknya 10.000 loh mbak. Gak ugal-ugalan loh ya. Terus ini ada yang nanyain, jatuh dari motor apakah visa jatuh dari motor dengan visa apa hubungannya mbak? Visa walau kamu sakit kalau turun ya turun. Maksudnya gimana ini? Sopo jatuh dari motor? Ya kalau kamu jatuh dari motor, visanya turun, majikan ngengsel ya nggak bisa datang mbak. Bener nggak sih? Visa walaupun turun, nggak ada hubungannya dengan jatuh, turun ya turun. Tapi masalahnya, visamu nggak valid kalau majikanmu menyuruh agennya untuk cancel visa. Jadi nggak bisa juga ya. Ini siapa tadi? Jadi ada hubungannya. Kalau visa turun, kamu jatuh dari sepeda motor, ada hubungannya mbak. Kenapa? Kalau majikan tidak mengizinkan dia datang ke sini, ya ditutup. Visamu mati. Jadi visamu mati mbak. Kamu jatuh dari motor, visamu sama majikan di cancel, ya ada hubungannya. Walaupun visamu turun, ya nggak jadi turun. Ada hubungannya ya. Kamu posisi di Indonesia kecelakaan, agenmu atau PT-mu tahu, terus ngasih tahu majikan, pastinya harus ngasih tahu majikan dong. Kamu jatuh dari sepeda motor dan agen nggak ngasih tahu, salah loh ya. Itu salah loh. Jadi majikan tahu dan majikan tidak suka, ya udah, berarti di cancel dong visamu. Paham ya? Karena itu berhati-hati di Indonesia ya. Dan kemarin ada salah satu teman kalian yang cuti kecelakaan, yang cuti mau berangkat ke bandara kecelakaan dan meninggal dunia. Karena itu saya selalu bilang berhati-hati ya. Jadi di media sosial ataupun di dunia nyata, hati-hati. Jadi, kalau kalian kecelakaan, apakah ada hubungannya dengan visa? Jelas ada hubungannya. Karena majikan tahu, majikan bisa ngengsel visamu. Kita nggak bisa nuntut majikan, mbak. Karena majikan nggak mungkin dong mempekerjakan kamu jatuh dari sepeda motor. Kamu ada luka atau seperti apa, otomatis majikan kan nggak berani dong ngambil kamu. Saya nggak tahu nih sakitmu parah atau enggak, tapi intinya adalah ada hubungannya. Jadi kalau majikan tidak suka, otomatis kamu sendiri yang harus konsekuensinya ya, cari majikan lagi, istirahat sampai sembuh. Ya, ada hubungannya. Itu tonggoku Miss Ponorogo, iya ta? Jadi sekali lagi buat kalian, oh ya, merah putih ya, ini bukan mbak, ini bukan merah ini. Jambu merah. Apa kok ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bisa difahami ya bahwa apa yang terjadi kalau kalian tunggu visa, maka dari itu hati-hati. Jadi kalau tunggu visa hati-hati ya.
Bisa dipahami nyampe di sini ya, teman-teman yang tadi menanyakan dan kebetulan komennya saya baca. Jadi karena itu setiap kali harus berhati-hati.